semuanya, perkenalkan nama saya Linda Devina. Saya adalah instruktur piano klasik di KBL Performing Arts. Hari ini saya mau membagikan beberapa tips buat teman-teman semua, terutama yang pada les piano nih. Tapi dalam kondisi kayak gini, kondisi pandemi kayak gini, kalian harus terhambat lesnya. Kalian nggak bisa datang ke tempat les, karena kita semua harus stay at home dan gak ada yang boleh keluar dari rumah. Nah, dan kalian juga gak bisa ketemu sama guru piano kalian. Tapi gimana caranya kita harus tetap latihan supaya itu semua yang udah kita pelajarin gak lupa sama sekali, gak hilang begitu aja. Nah, di sini aku akan bagiin beberapa tips supaya kalian bisa tetap latihan sendiri di rumah tanpa ada guru piano kalian. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus latih berulang kali scales atau tangan nada. Ya, ini pasti kalian udah pernah dapet di tempat les kalian masing-masing. Dan di sini aku akan bagiin 4 metode permainan scales yang mungkin bisa membantu kalian untuk tetap maintain latihan piano kalian. Yang pertama, itu adalah scales yang biasa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada trinada kecil atau arpeggio kecil. Yang ketiga ada trinada besar atau arpeggio besar, dan yang terakhir ada contrary motion. Nah, untuk kelompok arpeggio ini atau kelompok trinada ini sebenarnya udah pernah disinggung atau udah pernah dijelasin oleh instruktur piano KBL Performing Arts, namanya Kak Helpin, dan mungkin kalian bisa lihat video sebelumnya. Kak Helpin menerangkan mengenai arpeggio with 4 fingers. Nah, di sini juga aku mau ulas sedikit mengenai arpeggio. Cuma perbedaannya adalah aku bagi ini menjadi 2. Nah, tips yang kedua yang harus teman-teman latih adalah partitur piano kalian. Nah, ini terkhusus buat teman-teman yang les piano klasik ya, identik banget piano klasik itu dengan not balok. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, kalian harus terus latihan membaca partitur-partitur tersebut. Jangan sampai itu semua lupa, karena sayang banget kalau kalian udah latihan berlama-lama, kalian udah terus-terusan latihan, terus nanti tiba-tiba lupa begitu aja ketika nanti semua pandemi udah selesai dan kalian udah bisa masuk ke tempat les, terus kalian lupa, itu sayang banget. Makanya bagi teman-teman pemain piano klasik, itu wajib untuk latih membaca partitur setiap hari. Nah, tips yang ketiga yang bisa aku kasih ke kalian adalah pelajari sight reading. Nah, pada dasarnya sight reading ini bukan satu lagu full yang berlembar-lembar, tapi itu cuman ada 2 baris lagu. Oke, latih itu bukan secara berulang-ulang ya teman-teman ya. Jadi kalian latih cuman baca sekali, habis itu selesai. Nah, ini sangat membantu teman-teman semua, terutama bagi kalian yang murid-murid piano klasik. Ini wajib kalian latih. Ini sangat membantu motorik kalian untuk membaca not balok secara cepat. Oke? Dan selebihnya nanti kalian bisa ikutin aja ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar scales bareng, kalian bisa ikutan. Dan kalian siap di depan piano dan kita akan mulai belajar sama-sama. Nah, di sini aku akan jelasin scales yang dasar dulu ya. Kita belajar dari C mayor. Karena kita mau belajar fingering, sebenarnya mau dari not apa aja, mau dari tangan nada apapun, kalian bisa belajar fingering. Tapi di sini aku mau ajarinnya yang mudah dulu. Jadi aku mulai dari not C, tangan nada C mayor. Oke, tangan nada C mayor. Untuk tangan nada C mayor, kita mulai dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk informasi buat teman-teman semua, ini adalah fingering yang udah mutlak, yang udah firm, jadi sifatnya udah nggak bisa diganti-ganti. Kalau misalnya dia puter jari 3, ini memang sudah harus puternya jari 3 di not E. Ini kalian putar, berakhir di jari 5. Mulai di jari 1, berakhir di jari 5. Ini udah pasti dan nggak bisa dirubah-rubah lagi. Oke. Begitu juga dengan bass clef-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Terus putar jari 3. Oke, kemudian kembalinya. Tadi kita putar jari 3 di not A. Putar. Oke, jadi ini semua sifatnya udah mutlak ya teman-teman ya. Kalian nggak bisa, kalau kalian putar di jari
Dari 2 udah pasti salah. Dari 4, walaupun sebenarnya semuanya tercapai tapi tetap salah. Karena aturannya udah salah dari awal. Oke. Nah, untuk melatih fingeringnya tuh gimana? Untuk latih fingering sebenarnya mainnya di tempo. Jadi kalau misalnya kalian mau latih jari-jari kalian supaya lebih fleksibel, mainlah scales ini dari tempo yang lambat sampai ke tempo yang cepat. Oke, misalnya ini untuk tempo yang lambat. Terus kemudian tempo yang sedang. Nah, terus kalian tempo yang cepat. Nah, diharapkan kalau misalnya kalian mau fokus di fingering, kalian harus main scales yang temponya cepat berulang-ulang kali. Jadi dan itu terus-terusan. Ya, kalian bisa ulang itu sebanyak 5 kali, 10 kali, 20 kali, terserah sampai kalian merasa bahwa fingering kalian, jari-jari kalian itu udah fleksibel, baru kalian boleh move on ke trinada. Jadi yang kedua ini aku akan ajarin kalian mengenai trinada atau bahasa Inggrisnya arpeggio. Nah, trinada kecil atau trinada besar. Nah, sebenarnya apa bedanya trinada kecil dan trinada besar? Nah, trinada kecil dan trinada besar itu adalah broken chord gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah les scales dan dikasih tahu mengenai block chord atau broken chord. Nah, di sini trinada kecilnya dan trinada besar itu masuk dalam kelompok broken chord. Oke, trinada kecilnya adalah seperti ini. Nah, sebelum aku lebih jauh lagi, aku mau jelasin apa itu trinada. Jadi, kalau teman-teman lihat dari katanya, trinada. Jadi, ada 3 nada yang dipencet. Nah, nada apa aja yang boleh dipencet dalam hal ini? Karena kita main C major, C mayor. Jadi, nada 1, nada 3, dan nada 5 yang harus dipencet gitu. Sisanya itu nggak boleh dipencet sama sekali. Sekarang kita lihat kalau C mayor, nada satunya adalah C, nada 3-nya adalah E, kemudian nada 5-nya adalah G. Nah, yang boleh dipencet itu cuman not C, not E, dan not G. Sisanya jangan dipencet. Oke, jadi kita terfokus hanya pada not C, E, dan G. Nah, untuk polanya seperti ini. Maju, E, G, C. Maju lagi, G, C, E. Maju lagi. Terakhir. Nah, ini aku main dia 2 oktav ya. Jadi dari C ketemu C lagi di ujung. Nah, pada dasarnya dia cuma ada pengulangan biasa. Jadi kalau misalnya kita udah pencet C, E, G, sekarang kita udah pencet E, berarti sisanya adalah not G dan not C. Kalau sekarang kita udah maju lagi, udah pencet not G, sisanya adalah not C dan not E. Dan seterusnya. Nah, bagi yang belum tahu, ini pun ada nama-namanya. Jadi, kalau misalnya ini tingkat pertama adalah root position. Oke, tingkat kedua karena kita maju dari tingkat pertama ya. Maju dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Ini namanya first inversion. Maju lagi ke tingkat ketiga, bahasa Inggrisnya adalah second inversion. Setelah itu dia balik lagi ke tingkat pertama, root position, dan terakhir first inversion. Oke, begitu juga ini juga berlaku untuk bass clef. Bass clefnya juga sama. Oke, nah untuk fingering yang benar, kembali lagi aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini adalah mutlak. Jadi yang harus kalian
yang harus kalian pakai dalam permainan trinada ini hanya jari 1, 3, dan 5. Dan plus jari 2 ini opsional. Jari 4 ini untuk sementara, untuk tangan nada C mayor dan untuk beberapa tangan nada lainnya, jari 4 ini tidak dipakai karena bukan jari yang proper untuk dipakai. Oke. Nanti tapi once kalian akan ketemu tangan nada yang harus memakai jari 4. Oke, jadi tapi kita karena lagi bahas C major, jadi finger yang tepat, finger yang proper untuk memainkan trinada tangan nada C mayor itu adalah jari 5, 3, 1 atau 1, 3, 5, dan jari 2 itu opsional. Oke. Seperti itu. Nah, karena kita mau belajar fingering, jadi kembali lagi seperti yang tadi aku udah sempat mention bahwa fingering itu identik dengan yang namanya speed ya, kecepatan ya. Jadi kalian bisa pelajari trinada ini dari tempo yang lambat, sama seperti yang tadi, sama seperti tangan nada tadi, tempo yang medium, dan baliknya juga sama, dan yang cepat. Seperti itu ya, it is all about the speed. Jadi kalau misalnya kalian udah lancar juga, udah enak juga jarinya, udah lebih lentur, udah lebih fleksibel, kalian bisa mulai move on ke step yang ketiga, yaitu trinada yang besar. Oke? Sekarang kita akan masuk ke trinada besar atau arpeggio besar ya. Nah, arpeggio besar ini kenapa aku bilang besar? Karena dia lebih mencakup banyak atau lebih luas gitu ya. Ini aku kasih contoh untuk trinada besar C major. Ya, kita nggak menemukan pengulangan di sini ya. Jadi trinada atau arpeggio besar itu dia jalan terus. Begitu juga dengan bass clef-nya. Oke, tidak ada pengulangan sama sekali di arpeggio besar. Nah, terus nomor jarinya gimana? Nomor jarinya untuk trinada besar atau arpeggio besar yang kalian gunakan adalah jari 1, jari 2, jari 3, dan jari 5. Seperti biasa jari 4 ini untuk C major tidak dipakai dulu ya. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, langsung putar. Kemudian habisin. Begitu juga sebaliknya, 5, 3, 2, 1. Dia sudah habis, waktunya dia harus putar. Begitu juga dengan bass clef. 5, 3, 2, 1. Putar jari 3. Oke, pulangnya pun sama. 1, 2, 3. Tadi kita muter di note E, sekarang kita muter lagi di note E. Oke, belajar fingeringnya di mana? Seperti biasa, belajar fingeringnya di tempo. Jadi kalian pelajari dari tempo yang lambat dulu. Ke tempo yang sedang. Terus yang cepat. Berulang-ulang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan jari-jari kalian ini lebih fleksibel. Terakhir, kita udah sampai di paten terakhir, yaitu adalah contrary motion. Oke, contrary motion seperti yang tadi aku udah bilang. Contrary motion adalah mereka contrary, jadi berlawanan. Oke, kita mulai sama-sama dari tengah, in the middle. Yang kanan naik dulu, tapi yang kirinya dia turun. Jadi mereka akan misah. Oke, kita coba ya.
tipsnya gimana sih kalian bisa main contrary motion dengan mudah? Yang pasti kalian harus terus latih tangan nada atau scales biasa kalian yang step pertama. Nah, itu benar-benar harus kalian nempel dulu di kepala kalian. Makanya dari itu aku sempet kasih tahu ke teman-teman semua kalau ini harus lancar dulu, ini harus nempel dulu di otak. Jadi ketika kalian main contrary motion, ini udah otomatis jalan sendiri. Nah, ini pun juga untuk belajar fingeringnya kalian harus ulang dari tempo yang lambat, kemudian medium, dan akhirnya tempo yang paling cepat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik dan tetap kalian harus latihan setiap hari. Karena apa? Sayang banget kalau misalnya kalian udah latihan setiap hari, kalau misalnya kalian udah datang ke tempat les capek-capek belajar sama gurunya, terus kalian nggak ulang itu di rumah. Dan apalagi dalam kondisi kayak gini, kalian sama sekali kan nggak bisa ke tempat les, nggak bisa ketemu gurunya, nggak bisa dievaluasi permainannya. Nah, makanya kalian harus tetap belajar sendiri di rumah dan maintain permainan piano kalian sendiri. Oke, semangat buat semuanya. Stay healthy. Bye.